Bab 308 Round of Six Turnamen Rekayasa Jiwa. Namun, perasaan luar biasa ini hanya bertahan selama 3 detik sebelum menghilang setelah Huo Yuhao melepaskan tangannya. Ini, Tuan Tang, bagaimana mungkin? Chen An merasa seolah-olah semua yang dia tahu adalah bohong. Dia tidak menyangka bahwa seorang guru jiwa dapat membantu meningkatkan budidaya seorang insinyur jiwa. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan merasakan perubahan kekuatan jiwanya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa peningkatan itu nyata. Kekuatan jiwanya tidak berhenti meningkat bahkan setelah jari Huo Yuhao berhenti menghubungi tangannya. Itu nyata. Chen An hanya seorang insinyur jiwa, dan jiwa bela dirinya tidak terlalu menonjol. Kultivasinya mampu mencapai kelas 5 karena dia telah mengkonsumsi segala macam obat dan menggunakan alat jiwa untuk secara paksa merangsang kemajuannya. Dia berpikir bahwa dia akan tetap berada di kelas ini selama sisa hidupnya. Kultivasinya tidak meningkat dalam 7 tahun terakhir. Tetapi sekarang, kekuatan jiwanya akhirnya mengalami peningkatan setelah bertahun-tahun tidak aktif. Selain itu, ia juga merasa bahwa ketidakmurnian dalam kekuatan jiwanya sedang dibersihkan dengan diperkenalkannya kekuatan jiwa Huo Yuhao. Meskipun kekuatan kehidupan yang sangat besar hanya melonjak dalam tubuhnya sejenak sebelum menghilang, itu masih menghasilkan banyak manfaat baginya. Perasaan dipenuhi dengan energi, darah yang mengalir deras, dan masa muda terlalu indah. Pada titik ini, Chen An menatap Huo Yuhao dengan gairah yang menyala di matanya. Huo Yuhao dengan tenang berkata, di dunia ini, tidak ada yang bisa mengerti segalanya. Ada banyak hal yang ada bahkan jika Anda tidak berpikir mereka melakukannya. Apakah kamu mengerti? Iya nih. Ya, saya mengerti. Chen An buru-buru mengangguk. Wang Donger dan Nana mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat betapa penurutnya dia. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Huo Yuhao kepadanya yang menyebabkan sikapnya sangat berubah. Huo Yuhao berkata, baiklah, bawa kami. Tolong lakukan pesanan saya secepat mungkin. Ketika turnamen ini berakhir, saya akan pergi ke retret untuk mempelajari alat jiwa. Akan sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu lagi. Jangan khawatir tentang uang itu. Jika Anda bisa membawa barang, saya akan punya uang untuk Anda. Tentu saja, Anda harus menjaga kerahasiaan ini. Kalau tidak, jangan berharap mendapatkan manfaat dari saya. Ya, saya pasti akan merahasiakannya. Chen An dalam keadaan limbung saat ini. Bagi seorang insinyur jiwa, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada peningkatan dalam kultivasinya. Ini terutama terjadi ketika peningkatan itu sangat murni. Chen An tidak merasakan efek samping sama sekali. Jika dia benar-benar bisa menjadi kaisar jiwa, dia mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 6. Sementara kelas 5 dan kelas 6 hanya terpisah satu kelas, perlakuan insinyur jiwa dari dua kelas ini sangat bervariasi. Bagaimana bisa Raja Roh dan Kaisar Jiwa diperlakukan dengan cara yang sama? Ada juga peningkatan besar dalam kemampuan seseorang ketika seseorang maju dari Raja Roh ke Kaisar Jiwa. Lebih lanjut, Chen An juga ingat bahwa Huo Yuhao pernah menyebutkan bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi penguasa jiwa jahat jika ia melakukan tugasnya dengan baik. Jika itu yang terjadi, itu bukan kesimpulan yang hilang baginya untuk menjadi seorang sage jiwa. Bagi Chen An, ini adalah motivasi yang hebat. Dia bertekad untuk mengambil risiko dan menyelesaikan tugas yang diminta Huo Yuhao darinya. Di dunia ini, hanya ada manfaat abadi. Manfaat yang bisa dibawa Huo Yuhao kepadanya membuatnya sangat bertekad untuk mengambil risiko itu. Setelah berada di aliansi Dusquater begitu lama, dia memiliki banyak kontak yang bisa dia gunakan. Chen An sangat bersemangat saat dia memimpin Huo Yuhao dan 3 lainnya ke Aula Emas sebelum dia pergi. Nomor 96 dan 98 belum tiba di area istirahat. Huo Yuhao tidak banyak bicara saat dia tiba. Ini adalah wilayah aliansi Dusquater, jadi ada kemungkinan dipantau.
Yang terbaik adalah tetap diam. Chen An kembali setelah beberapa saat. Dia membungkukkan pinggangnya dan membisikkan sesuatu ke telinga Huo Yuhao. Setiap insinyur jiwa akan diberikan 10 jam untuk membuat alat jiwa hari ini. Tidak ada batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat. Pertarungan hanya akan dimulai besok pagi. Ada batasan yang lebih sedikit sekarang. Selain dari pembatasan menggunakan alat jiwa lain, tidak ada batasan lain. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dan bertanya, ini berarti bahwa saya dapat menggunakan keterampilan jiwa. Chen An mengangguk dan menjawab, ya. Selain menguji alat jiwa seseorang, ini juga merupakan tes kemampuan keseluruhan seseorang. Saya mendengar bahwa grand final antara 3 organisasi akan diadakan dengan gaya yang sama. Semua orang akan bersaing di panggung berdarah. Hanya satu yang akan muncul sebagai juara dari 9 pesaing di grand final. Hanya 3 yang pertama akan dihargai. Saya mendengar bahwa pemenang akan membawa pulang alat jiwa kelas 9. Setelah mendengar kata-kata alat jiwa kelas 9, Huo Yuhao juga terkejut. Hadiah itu terlalu besar. Apa alat jiwa kelas 9? Senjata strategis. Di Kekaisaran Sun Moon, berapa banyak alat jiwa kelas 9 yang disegel di dalam lemari besi militer? Bahkan insinyur jiwa kelas 9 dibatasi oleh bahan yang mereka miliki dan kesulitan menciptakan alat jiwa kelas 9. Secara umum, ada sangat sedikit orang yang memiliki lebih dari 3 alat jiwa kelas 9. Tentu saja, Jing Hongchen adalah pengecualian, karena ia didukung oleh kekaisaran. Kekuatan destruktif dari alat jiwa kelas 9 bahkan lebih dahsyat daripada Titoul Douluo dalam hal serangan tunggal. Dengan alat jiwa kelas 9 sebagai hadiah, para insinyur jiwa yang bersaing tidak takut mengambil risiko hidup mereka. Kamu baik, Huo Yuhao mengakui. Pergi dan sibuklah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah untuk membantu saya memasang taruhan. Melihat betapa yakinnya Huo Yuhao, bersama dengan adegan ajaib yang dia alami sebelumnya, Chen An telah mengambil keputusan. Dia akan menempatkan sebagian uangnya sendiri pada Huo Yuhao. Tidak ada yang keberatan dengan lebih banyak uang. Saat Chen An pergi, Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Tugas yang telah dia tetapkan untuk Chen An tidak terlalu sulit. Semua yang dirasakan Chen An nyata. Kekuatan hidup yang sangat besar datang dari Life Guardian Blade. Adapun kekuatan jiwa murni, Huo Yuhao telah mengambilnya dari energi asal Ultimate Ace ketika ia berkultivasi di pagi hari. Dia meninggalkan sedikit pun untuk memperkuat keyakinan Chen An. Itu sangat berharga. Itu juga sangat membantu untuk peningkatan kekuatan jiwanya sendiri oleh Huo Yuhao. Setelah periode kultivasi ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao akan meningkat dengan pesat. Dia semakin yakin bahwa dia akan bisa berjalan lagi segera. Pintu terbuka. Nomor 96 dan 98 masuk, masih berwarna hitam. Ketika dia melihat Huo Yuhao, 98 memutar mulutnya dan berkata, saya tidak mengharapkan ini. Anda benar-benar berhasil mencapai tahap ini. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu dengan salah satu dari kami. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Saya bertaruh 10 juta koin jiwa emas pada diri saya sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu berani melakukan itu. Ekspresi nomor 98 berubah, 10 juta. Saya tidak tahu Anda seperti sampah. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak menggambar saya sebagai pesaing Anda. Nomor 96 menyeretnya pergi, hanya mengangguk pada Huo Yuhao. Keduanya berjalan ke satu sisi dan duduk. Huo Yuhao menyipitkan mata, memikirkan pisau ukiran yang telah mereka berdua gunakan, dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Wang Donger berpikir sendiri setelah melihat senyumnya, apa yang dia lakukan lagi. Dia pasti berusaha menipu kedua orang ini. 96 dan 98 datang sedikit terlambat. Mereka hanya duduk sebentar sebelum beberapa anggota staf datang untuk memberitahu mereka bahwa turnamen akan segera dimulai.
Mereka memasuki aula emas lagi, 96 dan 98 menjadi sorotan, sementara Huo Yuhao secara alami menarik perhatian juga karena ia berada di kursi roda. Dia telah menyebabkan beberapa masalah pada hari pertama turnamen, tetapi penampilannya rata-rata di babak berikutnya. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia tidak seperti 96 dan 98 yang telah merintis jalan ke babak ini. Namun, Huo Yuhao mampu mengungguli lawan-lawannya setiap saat dan akhirnya mencapai babak 6. Jika dia memenangkan babak ini, dia akan memenuhi syarat untuk mewakili aliansi Dusquater. Karena hanya ada 6 orang yang tersisa, panggung di aula juga jauh lebih luas. Ada 3 daerah yang berbeda, dan meja ukiran di masing-masing daerah telah diperbesar. Di tengah panggung ada 3 meja bundar. Setiap meja ditumpuk dengan logam langka. Mereka adalah hadiah untuk para pemenang hari ini. Yang mengejutkan adalah bahwa wilayah duel di belakangnya telah dibongkar. Hanya ada panggung melingkar di tengah. Huo Yuhao dan yang lainnya dibawa ke sebuah terowongan di belakang panggung. Mereka tidak masuk melalui pintu utama aula seperti sebelumnya. Selain mereka berempat, ada 2 pemuda lainnya yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun menunggu di sana, yang tampak cukup bersemangat. Mereka juga pesaing di babak 6. Menurut informasi yang diberikan Chen An kepada Huo Yuhao, mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 5. Mereka adalah 2 terlemah dari 6 pesaing yang tersisa. Di atas panggung, seorang pemuda tampan mengenakan kemeja emas yang mempesona berjalan ke atas panggung. Salam untuk semua tamu terhormat. Saya pembawa acara untuk turnamen hari ini. Anda bisa memanggil saya Ajin. Saya akan membantu semua orang menafsirkan pertarungan hari ini. Semua penonton menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa pertandingan akan segera dimulai. Mereka mulai bersorak, dan siulan bisa didengar dari waktu ke waktu. Mereka telah bertaruh besar pada pertarungan hari ini, karena mereka sekarang bisa bertaruh pada individu tertentu. Adapun bagaimana mereka berenam akan dipasangkan, itu akan diputuskan menggunakan lot. Gambar lot ini akan sangat penting. Pertama, izinkan saya memperkenalkan kalian semua kepada 6 insinyur jiwa teratas kami. Saya harus menegaskan kembali bahwa informasi yang kami rilis mengenai mereka berenam sebelum dimulainya pertandingan dan analisis yang akan saya berikan kepada Anda sekarang semua didasarkan pada penampilan mereka di babak sebelumnya. Kami tidak pernah bertanya kepada mereka apa kelas atau kemampuan mereka. Itu karena itu tabu untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Suara Ajin tiba-tiba terdengar sangat tinggi. Mari kita sambut pesaing pertama kita, yang jumlahnya 37, ke atas panggung. Seorang pria muda sedikit ke depan di terowongan di belakang dengan cepat naik panggung. Dia mengambil 2 atau 3 langkah dan berjalan di depan Ajin, meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia telah mengalahkan banyak lawan kuat dalam perjalanan ke-6 besar. Dia bahkan menciptakan alat jiwa kelas 5 yang kuat namun langka di babak sebelumnya. Kami memperkirakan bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 5, dan berspesialisasi dalam menciptakan alat jiwa yang tangkas, tipe ofensif. Selanjutnya, mari kita sambut pesaing nomor 85 kita ke atas panggung. Pria muda lainnya juga dengan cepat naik ke panggung. Dia berdiri di samping 37. Pengantarnya mirip dengan 37, itu tidak terlalu istimewa. Mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa mereka adalah yang terlemah. Mereka juga diberi peluang lebih tinggi untuk menang. Ketiga, mari kita sambut insinyur jiwa nomor 66 kita di atas panggung. Saya akan membutuhkan beberapa anggota staf saya untuk membantunya. Huo Yuhao didorong ke atas panggung oleh 2 anggota staf. Pembawa acara datang ke sisinya dan tersenyum kepadanya sebelum berkata, meskipun sedikit merepotkan baginya untuk bergerak, ia berhasil menang di setiap putaran turnamen ini. Kami tidak tahu apa batasannya, tapi kami memperkirakan dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Dari penampilannya yang tenang dan tenang,
kita dapat secara kasar mengatakan bahwa dia memiliki potensi yang kuat, namun misterius. Pesaing keempat kami hari ini adalah insinyur jiwa nomor 88 kami. Dia telah mengenakan topeng selama ini, dan memiliki sosok yang besar dan kekar. Heikaitu berjalan ke panggung dan dengan cepat berjalan ke samping Huo Yuhao. Dia pernah menunjukkan kekuatannya. Kami memperkirakan dia berada di antara insinyur jiwa kelas 5 dan kelas 6. Sebenarnya, saya ingin tahu mengapa dia selalu memakai topeng. Mungkin dia adalah insinyur jiwa yang akrab dan terkemuka di kerajaan kita. Saya menilai dia sangat tinggi. Heikaitu mendengarkan instruksi Huo Yuhao dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, dia memakai topeng. Penampilannya tampak sangat dingin. Pesaing kelima kami adalah insinyur jiwa nomor 98 kami. Dia sangat kuat, dan bahkan memiliki pisau ukiran yang sangat istimewa dan tajam. Kami percaya itu adalah pisau ukiran peringkat teratas, dan memperkirakannya sebagai insinyur jiwa kelas 6. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa kemampuannya adalah kelas 6 ke atas. Saya tidak berpikir salah satu dari 4 pesaing pertama ingin menariknya di babak ini. Pesaing terakhir kami adalah insinyur jiwa nomor 96 kami. Sama seperti pesaing nomor 98 kami percaya dia menjadi insinyur jiwa kelas 6. Dia juga memiliki bilah pahat tajam yang kami yakini sebagai bilah pahat kelas atas. Kami telah mengumumkan sebelumnya bahwa ia dan insinyur jiwa nomor 96 kami tidak akan saling bertemu di babak ini karena mereka yang terkuat. Ini untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan daftar pemain terbaik kami ke grand final. Biarkan undian dimulai.